A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak, Ibu, jamaah Masjid Hasanah yang Allah muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini kita diizinkan oleh Allah Ta'ala berkumpul untuk taklim, untuk belajar pentingnya perkara agama, ibadah kepada Allah Ta'ala. Kita sudah memasuki 7 hari bulan Rajab malam ini. Berarti kalau bahasa kampung kita Rajab itu bulan apam lah namanya. Karena dulu adalah satu kebiasaan bulan Rajab ini puasa, jadi bersedekah opam. Buat opam untuk berbuka. Karena memandang banyaknya fadilat, walaupun dia hadis dhaif yang naik derajatnya menjadi hasan li ghairi, sebab banyak yang meriwayatkan. Itu bisa menjadi dalil karena sudah menjadi hadis hasan. Asal jangan dhaif jiddan, parah betul dhaifnya. Jadi orang yang puasa dia di bulan Rajab, apakah niat dia puasa sunat mutlak sekalipun, maka di dalam kitab Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Qalaid, berhaklah dia dengan izin Allah meminum air dari sungai Rajab di surga. Kalau sudah minum dapat bagian dari surga, udah otomatis lah masuk surga tuh. Makanya itu adalah dalam rangka upaya. Karena amalan itu pintu selanjutnya pemeriksaan adalah ikhlas. Ikhlas. Begitu. Kalau kitab Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Qalaid tak mampu puasa karena ada asam lambung. Asal puasa Kang naik asam lambung. Maka apa yang dianjurkan setelah itu? Bersedekah. Bersedekah. Tak mampu bersedekah itu, walaupun satu hari sepiring nasi, kalau kita di sini, kalau di Arab sana sepotong roti, maka zikir. Itu bagi orang tak ada betul lah. Berarti kalau nasi bungkus satu kali makan tu adalah 10.000, serba 10 tu. Nah, itu bagi orang yang tak bisa puasa, satu hari disisihkannya 10.000 dalam rangka membeli nasi tadi. Kalau tak bisa, amalan selanjutnya apa? Adalah bertasbih. Amalan orang-orang tua terdahulu tu tasbih untuk bulan Rajab ni dibagi 3. 1 sampai 10, Subhanallahil Hayyil Qayyum, sebanyak 100 kali. 100 kali. Bisa habis salat, karena memang habis salat kita lapangnya untuk beribadah. Bisa di luar salat. Apakah dicicil dia setiap salat 20, 5 kali salat 100? Apakah lagi-lagi duduk nonton TV atau main HP berzikir Subhanallahil Hayyil Qayyum? Boleh-boleh saja. Apakah lagi jualan? Apakah lagi masak? Pokoknya mulut dia basah dengan zikir Subhanallahil Hayyil Qayyum. Hai 11 sampai 20 berubah. Subhanallahil Ahadis Samad. Ahad itu artinya Maha Esa. Somad itu tempat menggantungkan semua hajat. Jadi kalau Abdus Somad, hamba Allah yang Allah itu tempat menggantungkan semua hajat. Sebetulnya Abdus Somad,
bukan Abdul Somad. Cuman orang terdahulu karena dia udah lazim mengatakan Abdul, payah Abdus, maka Abdul lah. Harusnya Abdur Razak, bukan Abdul Razak. Yang banyak Abdul itu yang dia tidak alif lam syamsiah. Cuman kan kita kan bukan orang Arab-Arab betul. Arab-Arab tanggung gitu nih. Sama Arab-Arab cemas. Arab-Arab cemas. Ada lagi Arab Nandi. Itu. Yang ada Abdul tuh Abdul Aziz. Itu cocok. Abdul Aziz, Abdul Alim, Abdul Ghafur. Itu bau Abdul. Kalau Sod, Abdus Somad. Abdus Somad. Cuman itu tak apalah lah. Anda di setel-setel bawa nama orang, nama inti ke situ tuh. Ya. Jadi orang ada nama dia bukan Abdul Rahman tapi Abdur Rahman. Seperti itu. Udah itu lagi 21 sampai mengujung apakah 30 apakah 29 berubah menjadi Subhanallahir Rauf. Ada menambah rahim. Subhanallahir Raufir Rahim. Enggak bisa subhanallah saja. Subhanallah. Adam salat udah Ustaz. Itu zikir. Itu udah menumpuk lah dia tuh. Zikir subhanallah 33. Lebih deh 100 mana? Gitu. Jadi itu amalia. Ada Rabbighfirli warhamni. Ada Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya ada. Atau Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ada yang buat 70, ada yang buat 100. Mana pun jadi. Nah, qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Ke-16 daripada rukun salat itu adalah memberi salam. Ini kitab yang kita bahas, kitab berbahasakan Arab Melayu, nama kitab Kifayatul Muhtadi, penyusun Syekh Muhammad Nur bin Muhammad Ismail Al-Fatani. Kata dia, memberi salam yang pertama tuh dan sekurang-kurang wajibnya assalamualaikum. Cukup itu aja. Yang wajib itu yang pertama, yang kanan assalamualaikum warahmatullah, itu sunnatnya. Atau alaikumussalam. Jadi dia ucap salam, orang kan assalamualaikum, datang dia alaikumussalam warahmatullah. Kan biasanya kan orang kalau jawab assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh, dia tuh balik sendiri. Kalian buat assalamualaikum, siapa pun jawabnya, aku lah menjawabnya tadi. Assalamualaikum warahmatullah waalaikumsalam warahmatullah kata dia. Kata di dalam kitab ini boleh, tetapi hukumnya makruh karena menyalahi daripada keawaman, kelaziman orang. Karena intinya kan ucap salam. Waalaikumsalam itu kan ucap juga. Datang dia tidak beda sendiri. Namanya manusia ini kan ada yang caper namanya. Cari perhatian. Carmuk, cari muka. Carnam, cari nama. Itu. Begitu. Jadi dia tidak beda sendiri. Ucap orang tu assalamualaikum, datang dia waalaikumsalam. Kenapa kau waalaikumsalam? Orang ni buat assalamualaikum, aku teslah sekali waalaikumsalam. Batalkah salatnya? Di dalam kitab Kifayatul Muhtadi ini tidak, tapi makruh. Makruh tu kojo yang elok ditinggalkanlah. Tidak dosa, tapi berkurang fadilat. Begitu. Dan yang akmalnya artinya sempurna, sempurnonya yaitu assalamualaikum warahmatullah. Dalam kitab Sulamul Mubtadi dia cuman warahmatullah, tapi dalam kitab Kifayatul Muhtadi ini ditambah wabarakatuh. Memang ada dua pendapat. Wabarakatuh ni kalau dalam kitab Bulughul Maram yang tinggi derajat hadisnya assalamualaikum warahmatullah tanpa wabarakatuh. Tapi ada hadis yang menyusul dalam kitab Bulughul Maram
ada kitab hadis, ya. Dia kata tambah wa barakatuh. Jadi usahanya di mana? Di sini semua. Assalamualaikum. Kalau dia bebarengan tak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullah, maling dia. Assalamualaikum warahmatullah, memaling dia. Kanan kiri. Kalau seandainya assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, pokoknya berpaling kanan dan kiri hukumnya adalah sunat. Yang wajibnya itu apa? Salam. Itulah rukun. Jadi dikatakan di sini, dan maknanya, makna assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh itu adalah kesejahteraan Allah Ta'ala atas kamu sekalian. Itulah kenapa kita tuh mendoakan orang yang bagian kanan kita dan bagian kiri kita. Kenapa mendahulukan kanan? Karena kanan mulia dengan kebaikan. Jadi berkat sesuatu itu mulakan dengan kanan. Kalau sesuatu yang dibenci itu kiri. Cuci najis gitu ya. Itulah kenapa simbol kadang di tangan kiri ditaruh perhiasan. Kenapa? Sebetulnya sejatinya perhiasan itu agak dibenci. Ya. Karena itu gambaran dunia. Jangan seseorang itu perhatiannya ke dunia, maka tahu diski. Tapi dari kelaziman kalau ditaruh kang sebelah kanan susah bekerja. Perhiasan itu di sebelah kanan, maka yang kiri nyimpan karena dia jarang digunakan. Banyak kanan. Jadi kalau wudhu di mulanya cuci tangan kiri di luar kanan, apakah wudhu dia tak sah? Sah, tapi makruh. Karena kata ayat mencuci tangan. Tak ada kata kanan dan kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Hai orang beriman, apabila kau hendak mendirikan salat, cuci muka. Wa aydiyakum ilal marafiqi, tangan sampai siku. Tak ada kanan, tak ada kiri. Wamsahu biruusikum, sapulah kepala kau. Wa arjulakum, dan kaki kau. Nah di sini terjadi dua perbedaan. Ada yang mengatakan kaki itu disapu aja, tapi kalau Syafi'i memakai kaki itu dibasuh. Karena ada ayat wamsahu biruusikum wa arjulakum. Waw ni ada mengatakan kembali kepada paghsilu. Ada kata waw ni kembali kepada wamsahu. Begitu. Wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Sampai dua mata kaki. Begitu. Udah. Dikatakan di sini, dan segala berkat ini wa barakatuh tuh ya. Dan sunnah dua kali, sunnahnya yang kedua itu memberi salam, dan kali yang pertama itu wajibnya, dan kali yang kedua itu sunat. Maka tiada mengapa jika tiada didatangkan. Yang sunat itu tak mengapa, tak berdosa dan tak batal. Dua kali ucap salam. Ya. Yang lalu udah pernah kita bahas, andai kata udah sosak betul dia ndak terkontut. Jadi ucap salam satu aja. Memalingkan itu hukumnya juga sunat. Seperti itu. Jadi kalau dia imam assalamualaikum warahmatullah, dikoja terus assalamualaikum warahmatullah, bantai dia keluar. Karena itu dah habis. Sampai batasan itu dia tidak mengikut sunat imam tadi. Apakah dia tidak batal gitu? Karena yang patoknya itu asal udah salam udah putuslah ukuran berjamaah dengan imam. Adapun zikir-zikir itu ke lapangan. Cuman kalau tidak diajarkan zikir-zikir begitu akan lupa. Dan itu termasuk amaliyah yang di dalam hadis salah satu waktu mustajab adalah piduburis salati. Selesai salat, berzikirkah apa berdoakah?
Orang kalau seandainya meninggalkan amalia itu berarti dia meninggalkan fadilat. Orang-orang yang dia betul-betul hendak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala itu, di mana ada kesempatan apatah lagi doa makbul, dia tidak akan meninggalkannya. Seperti itu. Selanjutnya dikatakan di sini, dan hendaklah berpaling pada memberi salam yang pertama kepada pihak kanan hingga dilihat oleh yang di belakangnya akan pipinya. Jadi kalau memang kita tuh salam, pipi kita nih buat yang di belakang nampak. Pipi. Berarti dia lugus gitu pipi. Pipi dia nampak di belakang, pihak belakang. Kalau seandainya dia begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tak nampak pipi gini, goak sikit aja dia. Entah lagi apa nama nih, togang ini. Nah, itu kan uzur lah itu berarti. Salah bantal lah, betul bukan bantal yang salah. Uat dia yang salah bantal. Jadi togang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tak dapatlah dia kesunatan karena tidak berpaling. Tapi tidak batal. Begitu. Udah itu lagi, dan berpaling pada memberi salam yang kedua kali pada pihak kiri hingga dilihat oleh yang di belakang akan pipinya, dan tiada mengapa jika tidak berpaling pada keduanya. Tidak mengapa. Itu karena sunat. Dan rukun yang ke-17 daripada segala rukun salat itu adalah tertib. Jadi 17 di sini. Artinya segala rukun itu yang beraturan segala rukunnya. Jadi kenapa bisa jadi 17? Karena tumakninah dipocah sendiri. Kalau kita ulang balik sedikit ya. Rukun daripada salat itu ada yang sebut 13, ada yang sebut 17. Kalau dia sebut 13 berarti tumakninah menyertai daripada kojo rukun yang lain. Dia berarti tidak masuk. Kalau menurut daripada kitab Hasyiah Al-Baijuri, tumakninah itu sunat. Ya, sunat. Tapi ada yang lain meletakkan walaupun menyertai berarti dia masuk satu kojo, dia itu wajib. Tinggal tumakninah batal salat. Niat, togak, Allahu Akbar, takbiratul ihram, Fatihah nomor 4. 5 rukuk, 6 i'tidal. Rukuk ini ada tumakninah, maka masuk dia jadi 6 gitu. I'tidal berserta tumakninah. Sujud beserta tumakninah. Ya, duduk di antara sujud beserta tumakninah. Gitu. Udah itu lagi duduk terakhir. Udah itu lagi salawat, tasyahud ya. Duduk terakhir, tasyahud akhir. Salawat kepada Nabi. Ya kan? Salam, bau tertib kan 17 jadinya. Kalau tumakninah dimasukkan, dia jadi 13. Karena tumakninah 4 sendi. Begitu. Jadi dikatakannya seperti aturan yang tersebut itu dan telah maklum keadaan segala rukun yang tersebut. Tertib itu tak boleh dibuat. Tertib itu dia proses menyertai. Asal dia teratur, udahlah rukun sendirilah dah. Jangan pula dia rukuk dulu baru baca Fatihah. Ya. Tahiyat dulu, akhir baru dia sujud. Kecuali dalam sujud sahwi, itu sudah namanya sunat muakkad, ada dalam keuzuran dia terlupa. Begitu. Dikatakan di sini segala rukun yang tersebut itu terbagi atas 3 bahagian. Kalau di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah, itu rukun 13 atau rukun 17 itu terbagi kepada 4. Nah, bertambah 1. Biasa kita tahu rukun itu qalbi, fi'li, qauli, fi'li. Ya. Ya. Yang keempat tuh menurut dalam kitab At-Taqriratus Sadidah namanya rukun maknawi. Mana maknawi itu? Tertib. Tertib bukan kojo hati. Tertib juga bukan kojo badan. Tertib juga bukan kojo perkataan. Tapi dia secara menyeluruh. Namanya rukun maknawi. Itu dikata begitu.
Tapi kalau di dalam kitab ini dia masuk di situ rukun qalbi, karena yang mengingat itu hati. Seperti itu. Pertama rukun qalbi yaitu yang bergantung dengan hati, yaitu niat. Kan tak dimasuknya sini tertib. Nanti di mana masuk tertib tuh? Keduanya rukun qauli yaitu yang ta'alluq ia dengan perkataan, yaitu takbiratul ihram, membaca Fatihah, tasyahud akhir, salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada tasyahud dan salam yang pertama. Yang ketiga rukun fi'li, yaitu ta'alluq ia dengan perbuatan, yaitu qiyam, tegak, ruku', i'tidal, sujud dan duduk bagi tasyahud akhir. Maka jika ia tinggal tertibnya seumpama ia mendahulukan rukun fi'li atau rukun qauli daripada tempatnya dengan sengaja, yaitu seperti ruku' ia dahulu daripada membaca Fatihah, ruku' dulu baru baca Fatihah, atau sujud sebelum ruku', sujud dia baru bangkit ruku', atau memberi salam ia dahulu daripada tasyahud, batallah salatnya kalau sengaja. Kalau tak sengaja tidak batal. Balik aja dia balik, ibaratnya tersampat dia ruku', tak sengaja dia ruku', bangkit aja dia baca Fatihah. Orang belum baca Fatihah, baru rukuk balik. Tapi kalau sengaja dia rukuk dulu baru baca Fatihah, ya, atau dia salam dulu baca tasyahud, sengaja maka batal. Kalau tak sengaja tidak. Dikatakan di sini karena bermain-main. Niat dia bermain-main dong sengaja. Ia bersalahan mendahulukan rukun qauli yang lain daripada rukun qauli yang lain daripada salam, seperti mengucapkan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu daripada tasyahud. Dibacanya dulu salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru dia at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah dan seterusnya. Batal kalau sengaja. Kalau tak sengaja, terbaca dia salawat dulu, baru tahiyat, nanti belakang datangan balik salawat tu. Karena yang pertama tu tidak sengaja. Udah itu lagi dikatakan di sini, atau membaca tasyahud ia sebelum lagi ia sujud, maka tidak batal salatnya. Dibacanya tasyahud dulu, baru dia sujud, tidak batal. Kalau dia dan jika dengan sengaja mengetahui akan hukumnya sekalipun, tetapi tiada terpakai yang terdahulu daripada tempatnya itu, maka hendaklah diulangkan dia pada tempatnya. Dan jika dengan sengaja dan mengetahui akan hukumnya sekalipun, ini katanya batal. Tapi di titiknya sini, jadi katanya ini kalau dia sengaja batal, tetapi tiada batal tadi kalau dia tidak sengaja. Maka jika ada ia, yakni meninggalkan tertib itu dengan lupa, maka barang yang diperbuatkan dia kemudian daripada yang ditinggalkan dia itu sia-sia jua. Dianggaplah istilahnya zong saja. Sama juga dengan tiba-tiba seseorang masuk di rakaat kedua terlupa membaca Fatihah. Bacanya lah surah, entah apalah surah baca. Apakah surah An-Nas, surah Al-Falaq, Duha apa. Fatihah tak dibaca di rakaat kedua. Lalu dia rukuk. I'tidal, sujud, duduk dan dua sujud. Upo teringat dia, naik aja dia lagi. Yang berlalu itu dianggap zong, kosong aja. Diulang aja lah balik dari atas dia Fatihah. Dari yang terlupa tadi bukan dari rakaat pertama. Di rakaat kedua yang dia lupa, di awal macam mana turutan apa tertiban daripada rakaat yang kedua. Begitu. Tidak dari pertama betul. Tak apalah keluar dari salat. Sekarang imam lupa baca Fatihah. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita langsung menyebutkan Fatihah? Jadi ada beberapa masalah sedikit seperti ini. Kalau kita tasbih subhanallah,
Imam mungkin tak mengerti karena itu rukun kauli. Yang tasbih ini bisa imam tu apa adalah rukun fi'li. Berarti gorak dia berubah. Tasbih ini kan perpindahan dia. Kalau nak mentasbihkan terbaca imam lah kul a'udzu birabbin nas. Kalau memang sudah ada duduk untuk majlis disepakatkan subhanallah lalu dia teringat berarti ada salah Fatihah lah ni. Gitu. Kalau ayat itu kan langsung baca gitu. Ini kalau Fatihah dia lupa langsung baca ayat atau surah. Ada satu pendapat ulaskan dia biar habis. Kalau dia habis lalu dia hendak rukuk baru ditasbihkan. Subhanallah karena dia tersalah. Jangan dikatakan Fatihah kata dia. Fatihah batal karena itu kombu biasa. Apakah tidak bisa mendatangkan membaca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Jadi mendahulukan baca Fatihah kepada imam ini juga ada beberapa masalah. Tak boleh kita mendahulukan imam membaca Fatihah. Cuman intinya perkara yang amannya memang kalau rukun kauli itu boleh dibaca gitu. Supaya dia tahu dia tersilap di situ. Kalau subhanallah, orang kalau subhanallah ini kadang mengabu-abu apa yang salah nih. Nah, tapi kalau dia membaca langsung apa? Niat orang yang membaca itu membaca Al-Quran untuk dalam salat, bukan di luar salat. Kalau niat dia untuk di luar salat, maka batallah salatnya. Karena perbuatan itu di luar salat. Dah. Itu yang pertama. Yang keduanya tadi adalah rukun kauli. Maka di sini dikatakan, maka jika ada ia meninggalkan tertib dengan lupa, didatangkan saja. Jika ingat, ia akan rukun yang ditinggalkannya. Hendaklah ia kembali kepadanya jika belum lagi sampai kepada memperbuat rukun. Yang umpamanya rukun itu seperti bahwa ia ingat orang yang meninggalkan rukuk dahulu daripada mengerjakan rukuk pada rakaat yang kemudian. Maka jika sudah sampai kepada memperbuatkan umpama pada rakaat yang kemudian maka wajib disempurnakan dia, yakni disempurnakan rakaat yang gugur daripada rukun itu dengan dia rakaatnya, yakni dengan rukun yang diperbuatkan yang ada seumpama yang gugur itu dan sia-sia barang yang antaranya. Yang sebagai yang saya katakan tadi lah, kalau dia lupa, dia balik kepada titik awal apa yang dia lupa, yakni antara rukun yang tertinggal dan di antara seumpama yang diperbuatkan pada rakaat yang kemudian wallahu a'lam. Itu cerita dalam kitabnya. Jadi kalau dia seandainya terlupa Fatihah, dia sudah buat semua ya. Nanti rakaat selanjutnya dia dianggaplah, kalau kita nih, kalau imam itu tersalah, ada dua cara mengingatkan dia atau muparakah. Mengingatkan dia atau muparakah, pisah gitu daripada berjamaah itu. Tapi itu tak dianjurkan, mengingatkan dulu yang dianjurkan dulu. Kecuali cacat imam ni tadi ada suatu akhlak yang tidak patut dibawanya dalam keseharian, lalu dia jadi imam, kurang berkenan awak. Atau memang daripada hukum-hukum tajwid tidak duduk, huruf-huruf tak sampai haknya daripada bacaan Fatihahnya. Faslun, ini suatu pasal fi sunanis shalah, sunat-sunat salat, dan bermula sunat salat itu maksud sunat salat fardu yang 5, setengahnya didatangkan dahulu daripada masuk pada salat dan setengahnya kemudian. Jadi ada sebelum salat, ada setelah salat. Maka yang didatangkan dahulu daripada masuk kepadanya itu 2 perkara. Pertama, bang dan qomat. Itu qomat itu sama obang adalah sunat. Jadi kalaupun kita sendiri asal dah masuk waktu, sunat itu. Sunat itu. Cuman karena takut terjadi fitnah, banyak warna pula orang obang. Tiap rumah pula pantai dia obang. Wah, ini sujud mana pula ni buat ni.
Kadang-kala kan kalau orang udah ramai bermajlis nak berjamaah boleh bang. Boleh bang. Tapi persatuan di masjid itu yang lebih utama. Itu yang lebih utama. Udah itu lagi dikatakan di sini, maka sunat yang didatangkan dahulu daripada masuk kepadanya itu dua perkara tadi, obang dan qomat, azan dan qomat. Hanya dituntut akan keduanya itu pada salat fardu yang maktubah. Kalau yang salat sunat tak ada obang, tak ada qomat. Qomatnya khusus kalau yang sunat. Kalau yang sunat apa qomatnya? Bisa as-salata jami'ah, bisa as-salatu jami'ah, itu qomat tuh. Itu qomat. Makanya kalau salat tak boleh imam tu berkombu lagi as-salatu jami'ah rahimakumullah, 2 kali qomat jadinya. Contoh gini kan. Udah qomat ni makmum. Tukang azan. Ya qomat. La ilaha illallah. Datang imam as-salatu jami'ah rahimakumullah, berarti 2 kali qomat, tak boleh. Qomat itu tadi qomat fardu, yang ini qomat dibuatlah qomat sunat. Salah. Kadang-kala kan mau gitu, nak menggambarkan salatu jami'ah rahimakumullah. Salatu jami'ah rahimakumullah itu untuk qomat sunat. Seperti itu. Untuk penjelasan dalam kitab ini. Berapa menit lagi? 3 menit. 13. Kita lanjut. Tiada bagi nazar dan tiada bagi solat jenazah. Jadi solat nazar itu berlaku pada sunat. Tak boleh nazar itu pada wajib, karena wajib itu dah wajib. Orang kalau nak bernazar kepada perkara sunat atau perkara yang mubah. Aku besok kalau sembuh, nazar aku solat saya semalam 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu tak boleh dinazarkan, memang wajib. Ya. Besok kalau aku nih berhasil panen aku nih, kan tak nanam dia. Puasa aku bulan Ramadan sebulan full, nazar dia. Tak boleh, karena itu walaupun tak dinazarkan sudah wajib. Udah wajib. Tak dinazarkannya pun wajib ugo. Maka yang nazar itu adalah perkara sunat atau perkara mubah. Tengok ugo perkara mubah, jangan sompat pula ada unsur maksiat. Aku katanya, sombu aku besok katanya, mandi aku di Kubah Batu Bara. Tak apa mandi, tapi kalau telanjang pula situ, kan perkara mandi kan, perkara apa? Tapi kalau dokat-dokat kubur mengganggu orang di kuburan tu, kecuali ada tempat sendiri. Ini kan ada yang mandi-mandi situ tu, mandi-mandi air panas tu, mandi situ dia. Jadi perkara mandi itu kan mubah. Tapi kalau ada unsur-unsur terlarang, tak boleh juga. Contoh, besok kalau sombu aku dia sakit, nazar aku minum kamput 1 cerek, tak juga boleh. Nazar tu tak boleh pula perkara haram, tak boleh juga perkara wajib. Haram tu wajib ditinggalkan. Jangan pula gara-gara nazar dikojo yang haram tu. Macam contoh, dulu kan pernah kita mendengar, aku besok kalau dapat anak jantan kata dia, aku minum koncing setan kata dia. Dulu pernah cerita begitu. Kan ada cerita gitu. Aku minum koncing setan kata dia. Iya, aku minum koncing setan. Upolah anak jantan lah. Mungkin ada anak betina. Poning dia nak mencari koncing setan mana ni? Rupanya adalah mungkin uang-uang alim karena dia nazar. Carilah rumah orang yang tak salat. Kalau malam Jumat tertitik di cucuan dia tu tampung lah. Itulah koncing setan kata dia. Karena hinanya rumah orang yang tak salat tu. Dilaksanakan seperti dimisalkan seperti kuburan. Ya. Nah, itu yang saya dengar begitu dulu. Tapi dari nazar yang tak boleh kok dikojuan. Minum koncing, apalagi koncing setan. Saking ingin ada yang mengatakan bukan anak jantan.
keinginan dapat anak. Macam-macam lah riwayat yang menyampaikan tentang itu. Rupanya kencing setan itu di rumah orang yang tak salat. Boleh rumah orang yang tak salat tu rumah dikencing setan lah tu. Wah, itu. Rumah dikencing setan. Nah, ya begitu. Anda menengok setan mudah tadi. Asal menggaib datang aja lah. Tunggu di gerbang kata dia. Tunggu di gerbang masjid, tengok. Tengok aja orang yang ngapuk, bukan yang salat itu tidaklah. Perhatikan selup-selup tu. Ada tidak situ? Kalau ada orang tak salat, itulah setan kata dia. Upu dia menunggu setan juga. Karena dia nengok tak masuk. Dialah setan upu. Selup cantik. Wah, semalam tu nazir di masjid Benteng Talawi. Saya kan pas khatib di situ. Dia berkombulah dalam laporan, kan sebelum Jumat kan ada laporan. Diimbaukan kata dia kepada anak-anak kami, ya, apakah anak-anak remaja baru tumbuh apa-apa lain sebagainya. Tolong selup tu ini ada unsur kesengajaan, asal ada selup baru hilang. Wah, tuh sampai ada pula mungkin yang lain barulah diboli selup tu. Wah, hilang. Saya pun ada kono anak lah kono pas bawa. Di situ juga di Masjid Benteng itu, Masjid Syekh Al-Amin. Diberitakan. Maka itu ada jamaah di Tanjung Tiram. Dia salat di Masjid Gang Setia. Gang Setia, Tanjung Tiram. Dia salat 5 waktu lah. Pakai selup. Menurut ceritanya memang selup kulit bau. Balik dia nyeker lah. Tak ada selup. Habis itu merepet-repet panjang dia. Salat pula rumah Allah. Tapi banyak betul pencuri. Begini. Karena stroke terus. Karena gara-gara hilang selup. Tak mampu amper nimo. Dalam perjalanan stroke dia tu mendatangkan kematian lah sama dia. Tanggung dosa mengambil selup dia tu. Gara-gara selup dia hilang mati kawan tu. Itu saya kata. Kan macam mana? Orang kan nak salat ni kan keluar daripada masjid kan hendak tenang jiwa. Asal keluar menyumpah-nyumpah jadi mana ada tenangnya dia. Yang datang ke masjid ni kan orang bermasalah semua ni. Ada masalah dia. Ngadu dia sama Allah. Ya Allah. Iya, masalah hidup. Tambah keluar tambah stres lagi. Selup tak ada. Itu. Ya gitu. Makanya itu saya katakan dalam khutbah, anak mencuri itu janganlah sih tanggung mana selup. Wah, memang jahil betul. Lagi salat orang tu lagi salat sibuk, dia di luar tu. Tengok mana selup cantik ni tu. Kami ini mengamalkan apa kata ustaz. Tinggalkan yang buruk, ambil yang baik kata dia. Tapi sepotong yang diamalkannya, cakap. Bukan amalan. Tinggalkan buruk, selup aku dah buruk, aku ambil yang baik kata dia. Cari ganti. Memang ada yang jahil-jahil gitu. Jadi itu setan dalam wujud manusia. Bukan, makanya di dalam salat kita itu dianjurkan kita berlindung kepada Allah daripada setan. Itulah kalau nak baca Fatihah disunatkan dalam kitab fikih sebelumnya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu ya. Udah itu lagi dikatakan di sini itu salat apa nazar dan salat jenazah. Dan tiada bagi salat sunat dan jika yang dituntut padanya berjamaah sekalipun hanya makruh keduanya pada yang tersebut itu karena ketiadaan warid bang dan iqamah padanya. Bantai pula dia obang pula untuk salat sunat. Salat sunat apa tarawih obang lagi Allah. Poning orang kampung makruh. 2 kali pula obang kata dia. Isa tadi obang juga. Tarawih ni kata dia. Tidak. Tak apalah. Gitu ya. Kalau salat sunat yang berjamaah ada qomat sendiri. Seperti as-salat tajami'ah atau as-salatu jami'ah begitu. As-salatul witri atau as-salatul witri rahimakumullah tadi. Atau salatul witri itu bukan as-salatul witri. Salatul witri rahimakumullah.
Salatut tarawih rahimakumullah. Begitu dia. Adapun sunat iqamat itu bagi tiap-tiap sembahyang fardu sama ada tunai atau qadha. Jadi qadha pun sunat juga. Mano kita tinggal daripada ibarat subuh, sebetulnya eloknya kalau kita itu ada tinggal daripada solat subuh masuk-masuk lalu, sunat-sunat yang 2 rakaat tu baiknya kojon aja lah solat subuh tu. Karena itu utang. Kalau kita takut uang lain khawatir tahu kita nih, oh kado solat subuh dia kan, kado rakaat kedua kan angkat tangan. Ah, maka tahu angkat tangan untuk meminimalisir minimalisir fitnah. Ya. Anak baca Allahumma hadini fi man hadait kan ada. Wa afini fi man afait. Tahu angkat tangan. Meminimalisir, menyedikitkan fitnah. Ada orang tengok, oh kodo dia, tahu gitu. Jadi kalau kodo itu tak pernah baca surat apa itu? Baca kok, tapi tangan tak usah tada. Bukan tak boleh, boleh. Cuman orang sirip. Tadi rakaat pertama tidak tada tangan. Rakaat kedua tada tangan. Berarti kodo lah nih. Atau dia memakai apa namanya itu? Kunut pendek. Allahumma gfirli ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wasahbihi ajmain. Cukup. Kunut pendek aja. Allah pas juga kunut dah. Allahumma gfirli ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wasahbihi ajmain. Cukup. Pokok yang Allahumma gfirli kan doa, ya ghafur sanjungan, bau selawat. Tigonya sebetulnya isi daripada kunut tuh, doa, sanjungan dan salawat. Wah, ada 5 menit lagi cu. 2 menit lagi. Setelah saya padun sampai situ, ada nak tanya-tanya. Silakan. Yang malam kita yang jadi imam selama saya kalau dia lah tinggal setelahnya zaman-zaman lalu sebelum dia bertobat, itu boleh tak jadi imam dia? Tengok tandingan. Dia kalau jamaahnya upu itu dia lah dimulakan, dia dimajukan. Banyak kesalahan yang lalu lah kan. Iya. Dia bagus terusnya kan. Iya. Tapi kan dia bertobat. Iyalah bertobat. Oh udah tak apa-apa. Janji nak bertobat. Janji nak bertobat. Jadi yang masalah lalu itu tak malah dia bermasalah. Yang penting dia udah nak berubah. Qadha lah dia pula sekalian. Tapi kalau sama-sama parah juga dengan jemaah dia, majulah yang pandai ini tadi. Ini kan daripada lebih baik daripada. Kalau tunggu sempurna hawatul mau tak ada yang imam sujud nih. Jadi kalau masuk lalu kan agak-agak jangak, agak-agak reman masuk muda. Udah rumah tangga barulah salat motan. Kita ni bukanlah didikan pesantren warna upo-upo uang-uang yang apa tu didikan kiai terus. Kadang mungkin taleno ingat mandi junub tu motan betul mungkin udah mandi junub. Dulu mau awak tu ketika berjenabat hantam mensolat. Tak paham. Bukanlah uang tua kita tu dikursuskannya botol kita ditanya duduk kau ni junub apa tidak kau ni dari belajar baru tahu tak boleh upo. Main libas mimpi basah, mimpi kering, mimpi setengah basah, mimpi setengah kering. Libas saja. Ngerti pun tidak? Sampai itu aja lah ya. Atau ada tajuk lagi tak? Udahlah sampai itu aja. Semoga Allah Ta'ala memberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.